Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan podcast kita, obrolan anak dan orang tua. Apa kabar sahabat keluarga Indonesia? Kali ini kita sapa dulu ya. Ayo Dek, sapa dulu. Halo sahabat keluarga Indonesia. Halo keluarga Indonesia. Nah Dek, tema kita hari ini apa nih? Musim hujan. Musim hujan. Oke, biasanya kan kita ngobrolnya sama ayah. Sekarang Mbak Isan mau ngobrol sama Bunda nih. Kita bahasnya tentang musim hujan. Sekarang udah mulai musim hujan. Akhir bulan September sudah mulai turun hujan tiap hari. Biasanya Dede kalau musim hujan seneng nggak? Enggak, Kenapa? mati lampu. Mati listrik. Emang kenapa kalau mati listrik? Udah panas, gelap. Jadi kenapa sih kalau musim hujan mati lampu atau pemadaman listrik? Itu ada alasannya Dek. Karena Indonesia itu Hmm. pembangkit listriknya itu masih menggunakan batu bara. Oh gitu. Terus? Kan batu bara kan ada itu gampang kebakar. Terus kalau kena air kan mati. Ya, pertama kan gini, kalau musim hujan itu Dek, kan kena air, kena angin, jadi kadang banyak pohon yang tumbang. Nah, pohon yang tumbang itu bisa membahayakan yang listrik, bahaya. Terus kemudian ada petir, nah itu juga kan bisa membuat jadi konslet ya. Jadi itu dari pihak PLN biasanya antisipasi, jadi dipadamkan dulu ya. Terus apa lagi Dek? Kalau musim hujan seneng nggak sih Dek? Enggak. Biasanya dilakukan Dek Isan kalau musim hujan apa? Kalau musim hujan biasa. Biasa di rumah. Kita jangan hujan-hujanan ya Dek ya. Kenapa nggak boleh hujan-hujanan? Sakit. Ya karena air hujan itu kan kotor. Nah bukan air mandi yang di toilet biasa. Itu kan karena kumpulan awan dari atas langit. Iya Dek, kalau hujan kita biasanya baca doa apa? Yang pernah diajarin? Allahumma. Abaikan aku aja bana. Itu doa makan. Yang doa kalau turun hujan kita tuh berdoa Allahumma shoyiban nafi'an. Ayo diulang lagi. Allahumma shoyiban nafi'an. Artinya apa? Enggak tahu. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Iya, bukan hujan yang membawa bencana, bukan hujan yang membawa longsor atau banjir ya. Bicara dengan banjir, pernah nggak sih musim hujan deras banget bikin banjir di sini? Pernah? Kapan tuh? Pas bulan apa ya? Tapi masih 2024. Pernah hujan deras satu hari dari sore sampai pagi. Kemudian karena luapan Sungai Pemali di dekat rumah kita ada sungai besar, Sungai Pemali. November tahun 2023. Iya, setahun yang lalu ya Dek. Itu menyebabkan banjirnya besar. Awal bulan Februari juga kayaknya banjir deh Dek. Iya. Ya. Itu yang malahan Iya, meluapnya tidak seperti biasanya, hampir masuk ke rumah kita ya. Tapi untuk sebagian rumah di rumah-rumah tetangga udah sempat masuk, tapi alhamdulillah nggak sempat masuk ke rumah kita. Nah itu biasanya efek dari hujan kan banjir. Dek Isan masih ingat nggak kalau hujan itu penyebabnya apa sih? Maksudnya munculnya hujan itu gimana? Dari awan yang ngambil air dari sungai, laut, danau, campur-campuran terus ya dikeluarin. menguap air danau, air sungai, air laut menguap ke atas menjadi awan. Kemudian awannya tambah tebel ngumpul, kemudian jadi hujan. Ya turun hujan. Kayaknya dulu pernah ada lagu yang ini. Bisa masih ingat nggak? Tapi jangan sampai copyright.
Iya, pas inget kan, itu buat pelajaran-pelajaran fisika, pelajaran IPAS yang untuk anak-anak di usia TK atau SD ya. Jadi kita paham kenapa sih penyebabnya hujan. Nah kalau penyebabnya petir kenapa tuh Dek? Tahu Nggak nggak? tahu, nggak tahu. Jadi tuh di atas langit tuh ada aliran listrik. Nah benturannya menyebabkan petir itu. Makanya kalau lagi hujan, keluarga Indonesia lebih baik di dalam rumah kalau memang sedang tidak di luar rumah atau beraktivitas ya. Karena memang biasanya kalau turun hujan itu bisa bikin kita sakit, apalagi kalau ada anginnya yang banyak, kemudian bisa pohon tumbang. Lebih baik dalam rumah, anak-anak juga lebih baik jangan berhujan-hujanan. Terus kalau hujan, Ihsan pernah nggak inget dulu pernah berangkat sekolah pas hujan? Nggak pernah. Kalau gerimis? Lupa. Bukan lupa, nggak pernah. Ya yang kemarin-kemarin itu gerimisnya udah ini ya, udah reda. Berangkat sekolah pakai jaket ya. Karena kan cuacanya masih mendung, masih gerimis sedikit. Terus biar nggak masuk angin kan dingin ya. Berangkat sekolah naik sepeda pakai jaket. Yang waktu bulan kemarin. Pernah nggak ngaji sore terus kehujanan? Pernah. Iya, waktu itu diantar bunda ya Dek? Enggak, ini lagi. Terus berteduh? Ya nungguin sampai Selesai? Iya. Sampai reda ya? Padahal pas itu ngajinya udah selesai. Iya, ngajinya udah selesai. Tapi begitu mau pulang, ternyata hujan. Kita tungguin dulu biar nggak terlalu hujan deras, jadi kan nggak masuk angin. Nah kalau hujan gini Dek, ada yang seneng. Apa binatang apa? Kodok. Terus apa lagi? Yang kalau itu bunyi Cacing. ya cacingnya keluar. Ya, kayak kodok tuh, kayak bunyi. Kodok bukan yang juga bisa bunyi. Oh ya itu bunyi. Yang iya bisa bunyi. Belentung itu bentuknya kayak apa Dek binatangnya Dek? Ya, kodok tapi bedanya ini itu bisa embung. Iya, di lehernya ya. Nah itu munculnya mungkin kalau keluarga Indonesia yang ada di kota jarang atau bahkan tidak pernah mendengarkan suara katak dan belentung saat setelah hujan deras. Nah ini biasanya masih di daerah pedesaan yang masih banyak pohon-pohon besar, atau kalau di sini bilangnya pekarangan ya, halaman yang luas. Nah itu biasanya kalau hujan deras airnya banyak, nanti ada suara-suara katak dan belentung. Tapi kalau dicari binatangnya nggak ada ya? Umpat. Oh iya, ngumpet. Jadi bisa kita lihatnya hanya dengerin suara aja, tapi nggak bisa lihat binatangnya seperti apa bentuknya. Kita lihatnya begitu browsing di ini gambar Google, oh ternyata bentuknya seperti ini. Kayak katak. Iya, tapi kita sudah rutin dengar suara itu kalau pas habis hujan deras. Itu seru banget ya. Ada suara belentung, ada suara katak. Kemudian ada hewan apa lagi nih yang suka kalau hujan? Manusia. Hewan deh. Hewan. Apa lagi? Cacing tanah. Cacingnya pada keluar ya. Karena di tanah kadar airnya makin penuh. Ikan suka nggak kalau hujan? Iya, kalau sampai melebihi sungai, ikannya ada yang nyasar sampai jalan. Meluap ya, itu berarti banjir. Nah kalau ini nih manusia, kita orang, hikmahnya hujan itu bagi para petani ya, jadi nggak usah nyiram tanamannya jadi subur. Nah di sini kan di lingkungan rumah kita adalah banyak mata pencariannya, sebagian besar petani. Jadi memang sebenarnya kalau pas nggak ada hujan tuh kita jadi tahu petani itu harus nyiram 2 kali, pagi dan sore. Jadi kalau misalnya hujan, tanamannya tidak perlu disiram karena debit airnya penuh. Kalau tidak ada hujan, para petani harus pompa air dari sumbernya untuk menyirami di tanaman yang di sawah. Terus dia juga seneng loh Dek kalau hujan. Kalau sore jadinya
Gak usah nyirami itu. Apa itu? Iya, Tanaman. tanaman kita di rooftop. Dan biasanya kan kita rutin kalau sore, pagi dan sore itu nyiram tanaman di rooftop. Nah, ya kita kan punya tanaman kecil-kecil lah, tanaman buah. Tapi kan memang karena letaknya di rooftop, jadi kita harus rutin nyiramnya pagi dan sore karena kan sinar mataharinya langsung kena. Tapi alhamdulillah dengan nyiram tanaman pagi dan sore, jadinya tanaman kita meskipun panas tetap debit airnya terpenuhi. Jadi kalau hujan sorenya kita nggak jadi nyiram, sudah disiram air hujan gitu. Untuk keluarga Indonesia ada cerita apa nih kalau hujan? Boleh silakan share komentarnya di bawah ini. Apalagi deh selain itu musim hujan, efek dari musim hujan nih, efek dari hujan maksudnya Bisa Kalau- bikin badai, dia bikin beliung, ngancurin rumah. Iya, itu kalau yang efek berlebihan. Nah, kalau efek fenomena alam yang keindahan, Langit. apa tuh pelangi ya? Kalau podcast kemarin udah dibahas. Iya kan, ini ada hubungannya juga kan dengan hujan. Iya, tapi udah dibahas podcast kemarin. Coba diulang penyebab pelangi gimana? Pelajaran IPAS ya. Ada yang tahu keluarga Indonesia? Boleh share di sini. Nah, Dek Isan kan mungkin lupa. Itu terbuatnya tuh kalau ada air, terus ada kalau ada itu kayak cahaya. Iya, Jadinya gitu. iya kalau habis hujan terus langsung ada sinar matahari. Jadi itu pantulan. Sebenarnya pantulan itu yang menyebabkan warna-warna pelangi. Bisa nggak sih pelangi dikejar, Dek? Gak bisa. Karena apa? Aslinya itu bentuknya enggak kayak ada ujungnya, tapi itu ini emang gimana ininya susah. Iya. Biasanya tuh kalau pelangi itu bisa kita Itu sebenarnya tuh di atmosfer di mana? di langit-langit itu, terus nggak bisa ada ujungnya. Emang kan bentuknya tuh aslinya lingkaran. Iya, benar. Ya nanti semuanya jadi kayak satu yang di atas hujan, yang bawah enggak, tapi tetap sama ya. Iya, betul. Pelangi itu bisa kita nikmati keindahannya bila kita ada di daerah yang misalnya di lapangan yang luas itu kelihatan. Tapi kalau untuk di perumahan-perumahan biasanya kelihatan atau di gedung-gedung tertutup ya, terhalang dengan pohon besar atau genteng. Tapi kalau kita ditutup saya, ditutup. Jadi kalau pelangi itu bisa kita nikmati itu kalau kita ada di lapangan, itu kan luas, kemudian di pegunungan, kita ada di tempat yang tinggi, itu bisa kita lihat. Nah, itu beberapa manfaat dari turun hujan. Itu adalah kebesaran dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau musim hujan itu biasanya rumah kita di depan becek enggak sih, Dek? Becek. Nggak mungkin hujan nggak becek. Iya, walaupun sudah aspal, tapi yang namanya hujan tetap bikin becek. Tapi kalau sudah reda, pasti karena penguapan dari sinar matahari ya, jadinya airnya jadi nggak becek lagi jalannya, airnya menguap. Kemudian kalau musim hujan itu yang pernah kita rasakan ada suara apa lagi, Dek? Hah? Kok hantu? Seneng gak sih Isan kalau hujan? Enggak. Kenapa? Berisik. Ya namanya hujan, kenapa berisiknya? Airnya. Iya tuh kalau deres kan suara kayak ada lagu kan dulu titik-titik hujan. Nah memang hujannya kalau deres ya suaranya lebih kencang karena deres banget airnya. Nah kemarin hujan nggak, Dek? Enggak. Kemarin alhamdulillah hanya gerimis saja, jadi nggak sempet hujan deras gitu. Kenapa kalau hujan itu yang turun air bukan salju? Iyalah. Kan ini di Indonesia
ya jadi gak mungkin bisa. Pernah nggak sih? Pernah tapi es bukan sangkut. Gitu. Itu karena suhunya di atas lebih dingin, jadi titik-titik uap airnya menggumpal menjadi es. Oke, sudah selesai. Ya. Kita bahas tentang musim hujan. Keluarga Indonesia semuanya, kalau ada komentar atau cerita tentang musim hujan, silahkan share di kolom komentar di bawah ini ya. Kalau untuk obrolan kita pagi ini di podcast Rooftop Anak dan Orang Tua sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu dong. Bosan.